selesai masalah. Tinggal ngulang sholat zuhur. Itu syarat-syarat Jumat. Ada 6. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dikatakan itu tadi kan sholat Jumat harus berjamaah. Kita sudah mengikuti rangkaian dari pertama awal, begitu sholat mau salah kita batal, itu tindakan kita bagaimana? Batal di tengah-tengah khutbah, batal di tengah-tengah sholat. Batal di tengah-tengah sholat. Kalau kita batal tengah-tengah sholat, langsung mundur ke belakang, wudu, gabung sholat lagi. Kalau seandainya kita gabung sholat itu, ya, gabung sholat itu, imam belum ruku rakaat kedua, ya, belum ruku rakaat kedua, maka kita cukup menambah 1 rakaat. Jelas ya? Tapi kan ada dua keadaan. Ini keadaan pertama, kita batal mundur, ya kan, wudu, kita masuk lagi ke dalam shop, imam masih dalam keadaan sebelum rakaat kedua. Sebelum ruku rakaat kedua. Kan sholat Jumat itu 2 rakaat. Nah, imam itu belum ruku rakaat kedua. Atau kita masih menemukan ruku rakaat kedua bersama imam, maka cukup kita menambah 1 rakaat. Tapi kalau kita batal kemudian kita keluar, ya, kita balik ke masjid, imam sudah sudah melewati ruku rakaat kedua. Misalnya imam sudah i'tidal rakaat kedua, atau imam sujud rakaat kedua, atau imam udah diduduk antara 2 sujud rakaat kedua, maka kita tetap niat sholat Jumat, usolli fardhul Jumat, ya, rakaataini makmuman lillahi ta'ala, tapi sholatnya 4 rakaat. Jelas ya? Sholatnya 4, sholatnya sholat zuhur, niatnya niat sholat Jumat. Jadi syaratnya orang itu sholat Jumatnya 2 rakaat, ya, menjadi makmum kalau dia menemukan ruku rakaat kedua sholat Jumat. Kalau dia tidak menemukan atau udah kelewatan ruku rakaat kedua sholat Jumat, maka dia niat sholatnya tetap niat sholat Jumat, tapi praktek sholatnya sholat zuhur 4 rakaat. Begitu tuntunannya ataupun tata caranya dalam mazhab kita Syafi'i. Jadi ada dua keadaan. Kalau kita terlambat sholat Jumat atau masbuk sholat Jumat. Ada lagi yang lain? Kalau kita sholat di perusahaan ini, perusahaan yang kawin datang. Gimana hukumnya? Syaratnya, ya, Jumatan itu harus 40 orang, dan 40 orang itu orang tempatan, bukan orang yang safar ataupun orang yang mukim. Orang yang mukim itu tadi yang sudah saya jelaskan, ya. Dia tinggal di tempat itu tapi ada niatan untuk balik. Nah, termasuk orang perusahaan. Nah, perusahaan itu orangnya tuh orang niat untuk bertempat tinggal di situ selama-lamanya, atau ada niat untuk balik kampung. Secara umum biasanya ada niat balik kampung. Maka dalam keadaan seperti ini, semuanya berarti tidak ada yang mustautin. Orang yang seperti ini tidak wajib Jumatan. Maksudnya tidak wajib mendirikan Jumatan. Kalau ada kampung di tempat di situ, ya, ada orang Jumatan, Jumatannya di kampung. Jangan buat Jumatan di perusahaan. Kalaupun buat Jumatan di perusahaan, habis sholat Jumat mesti harus sholat zuhur lagi 4 rakaat. Kenapa? Karena Jumatannya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena semua yang ada itu bukan mustautin tapi hanya mukim. Bukan orang yang niat untuk bertempat tinggal di kampung itu. Dia ada keniatan untuk balik lagi ke kampungnya. Nah, itu istilah fikihnya adalah mukim. Mukim tidak mengesahkan Jumatan. Jadi setelah Jumatan sholat zuhur lagi, kalaupun memang buat.
kalau ingin mempraktikkan pendapat mazhab kita Syafi'i. Jadi kalau perusahaan-perusahaan ya, atau di kapal atau di mana gitu, yang mungkin yang mudah untuk dicontohkan itu setelah Jumatan itu orang yang berada di tempat itu namanya mukim. Nah, mukim itu tidak mengesahkan Jumatan, karena tidak mengesahkan Jumatan ya, setelah Jumatan sholat Zuhur. Ada lagi yang lain? Ya Ustaz, misalnya jamaahnya 39 kurang 1 nih, apakah kita pindah mazhab atau mencari masyarakat di sekitar situ diajak untuk melengkapi, Ustaz? Kalau 40 kurang 1 bagaimana? Usahakan pakai mazhab Syafi'i. Sholat Jumat, habis itu sholat Zuhur. Tapi seandainya ingin memakai pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, tidak ada masalah. Cuman itu tadi akhirnya menjadi talfik, mencampur adukkan mazhab kalau dalam keadaan darurat. Jadi pindah mazhab ya, dari Syafi'i ke Abu Hanifah itu boleh saja, tapi ya disyaratkan dalam keadaan darurat, dalam keadaan terdesak. Usahakan supaya apa? Supaya kita tidak mempermainkan agama. Jadi bahaya daripada sering pindah-pindah mazhab itu adalah kita nanti memiliki sifat mempermainkan agama. Nah, itu yang mau kita hindari. Jadi pindah mazhab itu boleh-boleh saja, tidak dilarang. Cuman usahakan dalam keadaan darurat. Seperti kalau kita umroh atau kita haji. Nah, mazhab kita Syafi'i itu kalau mempraktikkan ketika haji sangat berat. Kenapa? Mazhab kita Syafi'i bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrim batal. Nah, kalau kita umroh, kalau kita haji, ya, sedang tawaf, ya, bukan lagi bersentuhan yang namanya bertinjak apa ya dak haji yang Pak Haji yang pernah haji. Apalagi waktu haji semua manusia kumpul. Mon itu kita praktikkan bersentuh dengan perempuan itu batal. Enggak bisa satu hari enggak bisa sah kita tawaf nan. Mau 3-4 hari kali bawa sahat. Mau sekeliling bawa selangkah tersentuh. Nah, maka dalam keadaan situ namanya keadaan darurat, boleh pindah mazhab selain mazhab Syafi'i. Ya, yang penting tidak berhubungan, tidak batal. Jadi kalau mazhab Imam Abu Hanifah itu yang membatalkan wudhu itu berhubungan tubuh itu batal. Kalau hanya bersentuhan tidak batal. Jadi kalau kita bersentuhan dengan perempuan ya, dalam keadaan darurat seperti waktu haji itu pakai pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi bersentuhan berkali-kali sampai 400 kali pun tidak masalah. Karena kalau kita mau bersentuhan wudhu, nuna tempat wudhu 2 kilo. Selap balik lagi. Belum lagi masuknya uyuh ya. Sekali masuk bersentuh lagi, balik lagi 2 kilo. Bakal tak pakai tawaf kita. Sampai habis musim haji. Tak akan bisa mampu untuk tawaf. Nah, dalam keadaan itu namanya darurat. Nah, darurat itu pindah mazhab. Nah, termasuklah mungkin itu tadi mau Jumatan, nuna kita di dalam hutan ke Jenabang Kayu. Mau balik hari banjir, tak ada kendaraan, hujan lebat. Dalam keadaan itu 3-4 orang buat Jumatan. Itu pindah mazhab Abu Hanifah. Tapi dalam keadaan tidak darurat, ya, usahakan kita tetap pakai mazhab Syafi'i. Jadi kalau seandainya 39 bagaimana? Kurang 1 orang, tetap Jumatan, habis Jumatan salat Zuhur 4 rakaat. Salat Zuhurnya boleh berjamaah, boleh seorang-seorang. Ada lagi yang lain? Kalau kita kan 2 kali. Kalau saya yang 1 kali itu kita mazhab Syafi'i ya, khutbah 2 kali, azan 2 kali. Yang sekali itu termasuk mazhab Abu Hanifah. Jadi Muhammadiyah itu bukan mazhab. Muhammadiyah itu namanya pergerakan, sama seperti NU, seperti NU, Muhammadiyah, terus ada Persis. Itu namanya pergerakan, bukan mazhab. Mazhab itu 4 aja. Abu Hanifah, Syafi'i, Maliki, Hambali. Nah, cenderungnya ya, orang Muhammadiyah ikut pendapat daripada mazhab Abu Hanifah. Mazhabnya Abu Hanifah. Jadi termasuk mazhab Abu Hanifah ya, azan Jumat sekali, khutbah sekali. Ciri-cirinya. Kemudian sholat bismillahnya sirri atau tidak baca bismillah.
langsung alhamdulillahirabbil alamin, itu Abu Hanifah. Nah, cuman kalau di Indonesia terkenalnya Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah itu bukan mazhab, pergerakan organisasi. Mazhabnya Abu Hanifah. Ciri-ciri aqsamun nas fi huduril jum'ah. Orang-orang yang hadir Jumatan, macam-macam orang yang hadir Jumatan. Yang pertama, man tajibu alaihi wa tasihu minhu wa tanakidu bihi wa al-mustautin. Orang hadir Jumatan itu, keadaan orang yang hadir Jumat itu ada yang wajib Jumatan dan dia sah sholat Jumatnya dan mengesahkan Jumatan. Nah, itu adalah orang mustautin. Ada namanya man tajibu alaihi wa tasihu minhu wa la tanakidu bihi. Dia wajib Jumatan dan kalau sholat Jumatan sah tapi tidak mengesahkan Jumatan, yaitu orang yang mukim. Nah, mukim itu yang tadi saya sampaikan. Dia memang wajib Jumatan dan dia ngerjakan Jumatan pun sah tapi tidak mengesahkan Jumatan. Nah, contohnya itu tadi, ya. Anak dari daerah ataupun orang dari daerah, ya, pergi belajar, ya, sekolah di Ketapang. Nah, karena dia ada niat balik ke kampung, nah itu namanya mukim. Nah, dia memang wajib Jumatan. Ketika Jumatan didirikan, ada Jumatan, wajib Jumatan. Kalau dia sholat Jumat, sholatnya sah tapi tidak mengesahkan Jumatan. Atau orang di perusahaan, nah, itu namanya juga mukim, ya. Karena apa? Karena ada niatan untuk balik ke kampungnya. Dia tinggal di perusahaan bukan untuk selama-lamanya, ada niatan. Nah, orang seperti ini wajib Jumatan. Jumatan tetap wajib, ngerjakan Jumatan tetap sah tapi tidak mengesahkan Jumatan. Ya. Kemudian man la tajibu alaihi wa tasihu minhu wa tanakidu bihi. Orang yang tidak wajib Jumatan, tapi kalau dia mengerjakan Jumatan sah dan mengesahkan Jumatan. Siapa dia? Yaitu al-maridul mustautin, orang yang sakit, orang mustautin dan dia sakit. Orang sakit itu tidak wajib Jumatan. Tapi kalau dia Jumatan dia sah dan bisa mengesahkan Jumatan. Kemudian jenis orang yang hadir Jumatan yang lain adalah man la tajibu alaihi wa tasihu minhu wa la tanakidu bihi. Tak wajib Jumatan, tapi kalau di Jumatan solatnya sah wa la tanakidu bihi dan tidak mengesahkan Jumatan, yaitu musafir. Musafir itu tidak wajib Jumatan, tapi dia kalau solat Jumat sah solatnya, namun tidak mengesahkan Jumatan. Nah, itu jenis-jenis orang yang hadir sholat Jumat. Kalau di tempat kita sih insyaallah aman. Biasanya di daerah, ya, Jumatan cuma 30 orang, ya. Jumatan cuma 35 orang. Ini dalam keadaan seperti ini, ya, Jumatannya karena tidak sah, ya, maka setelah Jumatan kalau kita sholat di tempat seperti ini, setelah Jumatan kita sholat zuhur lagi, ya. Kenapa? Karena Jumatan kita tidak sah. Syaratnya Jumatan harus 40. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya kan? Cukup? Jumlah aku. Bisa. Ada lagi yang bertanya kan? Cukup ya? Mudah-mudahan apa yang kita dengar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, niat untuk mengamalkan dan menyampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.